Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, namaku Agus Abdurrahman Fadilah, mahasiswa program studi Teknik Kimia Angkatan 2017, Institut Teknologi Kalimantan. Semoga di tengah pandemi COVID-19 saat ini, teman-teman semua tetap diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Hari ini, aku bakal presentasiin ide esaiku dalam ajang final Lomba Esai Nasional yang diadakan oleh Himatekta Universitas Jember. So, tonton videonya. Nah, berikut adalah judul dari karya esai yang bakal aku presentasikan. Desember 2019 merupakan awal dari kemunculan virus corona. Virus ini diduga bermula dari pasar Huanan, kota Wuhan, negara Cina. Sampai dengan saat ini, penderita serta korban meninggal akibat COVID-19 adalah lebih dari 30 juta jiwa dan lebih dari 1 juta jiwa korban meninggal. Virus ini merupakan virus yang mudah menyebar melalui droplets ketika kita bersin ataupun batuk. Maka dari itu, dengan mencuci tangan ataupun menggunakan masker adalah cara yang paling efektif yang dapat kita lakukan untuk menekan penyebaran virus ini. Masifnya himbauan menggunakan masker membuat permintaan masker di pasaran semakin tinggi. Alhasil, beberapa produsen masker mulai kewalahan dalam menangani situasi pasar. 5 adalah salah satu contohnya. Masker N95 merupakan masker yang banyak digunakan tenaga medis, dan baru-baru ini masker N95 sempat menyentuh angka jutaan rupiah. Padahal kita ketahui bahwa masker N95 merupakan satu dari kelengkapan alat medis yang sangat dibutuhkan dalam menangani pasien COVID-19. Profil singkat penemu masker N95 adalah Dr. Wu Lienteh, seorang dokter berkebangsaan Malaysia. Saat itu, ia menemukan masker ini ketika ia berkuliah di Cina, yang saat itu di mana kota tempat ia berkuliah diserang oleh wabah Manchuria. Berkat penemuannya itu, masker N95 menjadi masker yang sangat dibutuhkan dalam dunia medis. Dari data yang ada, masker N95 memiliki efisiensi penyaringan sekitar 99,5%. Oleh karena itu, masker N95 disebut masker terbaik karena memiliki efisiensi penyaringan yang tinggi. Namun, dari beberapa data dan penelitian yang ada, masker N95 ternyata memiliki penurunan efisiensi ketika partikel yang dihadang oleh masker itu berukuran kurang dari 300 nanometer. Nah, baru-baru ini penelitian membuktikan bahwa virus corona memiliki ukuran 65 sampai 125 nanometer. Tentu saja ini dapat berbahaya bagi penggunaan masker ke depannya. Tak hanya itu juga, karena tingginya penggunaan masker N95, masker N95 merupakan masker yang tergolong mahal saat ini. Oleh karena itu, perlu ada satu solusi untuk mengatasi kelangkaan masker dan dapat membuat masker N95 digunakan berulang. Solusi alternatif yang ditawarkan adalah menggunakan bahan yang memiliki sifat replaceable dan reusable. Nah, membran ini memiliki sifat porinya berukuran nano dan memiliki sifat hidrofobik atau anti air. Dalam pembuatan membran ini terdapat 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan fabrikasi template berpori berbasis silikon, dan yang kedua adalah fabrikasi membran hidrofobik nanopori berbasis polimida. Yang pertama, lapisan SOI dengan tebal kira-kira berkisar 77 nanometer dilapisi dengan lapisan SiO2 di atasnya, setebal 15 nanometer, seperti pada gambar berikut. Nah, perpaduan dua lapisan tadi kemudian dibentuk pola persegi menggunakan teknik elektron beam litografi. Template yang telah terbentuk dari beberapa pola persegi menggunakan teknik elektron beam litografi kemudian digunakan sebagai template hard mask atau masker keras.
Selanjutnya, lapisan SiO2 yang telah ikut terbentuk bersama SOI dietsa dengan KOH dengan bantuan metode reaktif ion etching. Metode ini menyingkirkan hard mask SiO2 dan membentuk alur V pada dinding samping hard mask SOI, seperti pada gambar di samping. Nah, lapisan SiO2 dan box di bawahnya itu disingkirkan menggunakan bantuan uap hidrogen fluorida, sehingga didapatlah hard mask SOI. Untuk memperkuat ketahanan mekanisnya, lapisan SOI tadi dilapisi dengan lapisan tembaga. Selanjutnya adalah fabrikasi membran hidrofobik nanopori berbasis polimida. Pertama-tama, kita harus menyiapkan terlebih dahulu SiO2. Nah, SiO2 ini kemudian direduksi menjadi silikon. Lapisan silikon dilapisi lagi dengan film polimida setebal 10 mikrometer. Seperti pada gambar di samping ya, teman-teman. Nah, template berpori yang telah dibuat pada proses pertama dilekatkan di atas film polimida. Nah, proses berikutnya sama seperti metode pertama, menggunakan metode RIE untuk memberikan pola pada film polimida seperti gambar di samping. Hard mask tadi selanjutnya dilepas dari atas film polimida. Proses pengetsaan dengan metode RIE menghasilkan lubang atau pori berukuran nano pada film polimida mengikuti pola dari hard mask tadi. Film polimida yang masih melekat dengan silikon dilepas dan dikupas. Selanjutnya, membran yang terbentuk dari film polimida ini dapat dicuci dan dikeringkan pada suhu ruang. Nah, dua tahapan tadi telah kita lewati, sekarang kita masuk ke tahapan studi dan analisis hasil. Dari studi dan analisis hasil, diperoleh bahwa 1. Distribusi pori yang dihasilkan sebesar 5 nanometer. Dan berat membran polimida diperkirakan memiliki berat yang sangat ringan, dengan asumsi bahwa ukurannya sama dengan masker N95. Penjelasan lengkapnya ada di bawah ya, teman-teman. Nah, studi dan analisis hasil berikutnya adalah laju alir udara yang melewati pori membran lebih dari 85 liter per menit. Kedua, perhitungan diperoleh dari studi literatur mengenai analisis pengaruh membran polimida. Laju alir udara yang dihasilkan ini merupakan fungsi dari pengaruh ukuran pori membran, densitas membran, ketebalan membran, dan pressure drop pada sirkulasi udara selama pernapasan menggunakan membran. Nah, berikut penjelasan di bawahnya. Mungkin di pause dulu, nggak apa-apa. Nah, studi dan analisis hasil berikutnya adalah membran nanopori berbasis polimida memiliki sifat hidrofobik dan sudut kemiringan yang terbentuk adalah hampir vertikal. Dan penjelasan lengkapnya seperti di bawah ya. Sudut kemiringan yang terbentuk dan sifat hidrofobik yang dimiliki oleh membran memungkinkan membran untuk melakukan proses self-cleaning, sehingga membran nanopori tidak memerlukan treatment lebih lanjut untuk membersihkan permukaan membran. Berikut ilustrasi singkatnya. Membran tadi memiliki sifat replaceable dan reusable. Kesimpulannya adalah, fabrikasi membran hidrofobik nanopori berbasis polimida yang dipasang pada masker N95 memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi penyaringan masker N95 terhadap virus corona dan dinilai mampu mengatasi tantangan terhadap penggunaan masker N95 yang berulang. Hal itu tidak lepas dari adanya beberapa hasil studi yang menunjang seperti distribusi pori, laju alir udara, dan sifat hidrofobik yang terdapat pada membran berbasis polimida. Nah, gimana presentasi tadi? Semoga presentasi dari aku tadi berguna untuk kita semua dan semoga dapat menjadi jalan keluar atas permasalahan dari COVID-19 yang tengah merebak di Indonesia. Atas kekurangannya, aku ucapkan mohon maaf.
Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.